전 괜찮습니다. 아닙니다. 인물 좋다. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 6. Well, gak usah berlama-lama, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. Episode 6 ini teman-teman dibuka dengan scene memperlihatkan Yijong yang masih terngiang dengan ajakan si Eun di episode kemarin. Juga terlihat direktur rumah sakit Yijong bekerja sekaligus ibu dari Yijong yang bernama Bumun yang menuju sebuah kafe untuk menemui anaknya. Di kafe itu terlihat Yijong pun menceritakan keinginannya untuk membuka sendiri praktek dokternya dan menolak untuk menjadi profesor atau penerus dari rumah sakit itu. Terlihat Bumun yang menghargai keputusan anaknya itu pun it's okay dan menyupport Yijong membangun klinik itu. Namun setelah mendengar alasan Yijong memutuskan rencananya itu karena seorang cewek, Bumun pun kesal dan sedikit menggablak anaknya itu. Scene berpindah ke Yeonji yang berkunjung ke dukun langganan mamahnya. Singkatnya, setelah Buyeon mendapat jimatnya itu dan memberikannya kepada si Yeonji teman-teman. Di sini Buyeon pun sedikit kesal dengan si Eun dan ingin menanganinya. Namun karena Yeonji yang takut aibnya terbongkar, ia pun menolaknya dan Buyeon pun hanya bisa menguatkan anaknya itu. 늘 앞에 있어. Balik lagi pemeran utama kita yang lagi melihat-lihat isi HP dari Hijong yang di episode kemarin berhasil diambil oleh Bu Art ya teman-teman. Namun ketika Eun sedang asik mengecek HP itu, seketika teman seperguruan yang tidak menyukai Eun dari awal masuk sekolah pun datang. Kita panggil saja si Culun ya teman-teman. Dan di saat si Culun ini basa-basi tentang pribadi Eun teman-teman, juga bertepatan pada waktu itu masuknya chat dari Bu Art pun muncul di HP Eun. Namun karena si Culun ini makin lama makin kurang ajar alias cocoknya lemes kayak cewek ya teman-teman, Eun pun membalikkan ucapan si Culun itu dengan santai yang membuat si Culun hanya bisa senyum psikopat kampret. Di malam harinya saat Eun menemui Bu Art teman-teman, terlihat Bu Art pun menceritakan dirinya yang kesusahan mengikuti Meo setelah beberapa hari menghilang dan pernah muncul di sebuah tempat berwisata. Namun anehnya saat Bu Art menyangka Meo beralih majikan atau dibunuh seseorang, Eun pun hanya menyamarkan jawaban itu. Di sini Mimin juga belum tahu ya teman-teman, teori Meo menghilang apakah dia beralih majikan atau dibunuh seseorang. Lalu Eun pun pergi dan meminta Bu Art menunggu kabar Meo seminggunya. 보죠. 연락드릴게요. Di keesokan harinya, tepatnya saat Jaejun baru pulang dari rumahnya teman-teman, terlihat anjingnya yang bernama Lois pun bertingkah aneh. Dan ketika si Jaejun ini langsung melihat si Lois ini kenapa, seketika Jaejun pun melongo mengetahui kamarnya dirampok seseorang yang ia kira si Meo teman-teman. Di sebuah tempat berwisata terlihat Eun pun mengunjungi sahabatnya untuk menanyakan riwayat perjalanan Meo teman-teman. Di sini terlihat Eun pun benar tidak mengetahui di mana Meo berada. Singkat pencarian, Eun pun merasa lepas kendali dengan Meo dan berencana menjadikan Doyoung suami Yeonji sebagai penggantinya. 내가 알거든, 연진아. 비단 날개를 가진 나비를. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan Doyoung yang berhasil meresmikan taman Go-nya. Terlihat ia pun langsung mencobanya dengan membayangkan Eun yang bermain di depannya. Scene berpindah ke Sarah yang terlihat kesusahan membuat lukisannya teman-teman. Karena Meo si pengirim narkobonya menghilang dan saat si Sarah ini mengirimi chat pada Meo pun menyuruhnya untuk datang langsung ke rumahnya. Juga terlihat Jaejun yang menceritakan peristiwa perampokan pada grup WA-nya yang membuat Yeonji terdiam. Di sini terlihat Yeonji pun terluka teman-teman. Namun belum diketahui penyebabnya itu kenapa. Dan scene pun memperlihatkan Hijong yang lagi pamer cincin pernikahannya. By the way nih, si Hijong orangnya suka narsis dan so cantik sendiri ya teman-teman. Di toko perhiasan itu terlihat calon suami dari Hijong pun terlihat yang bernama Taeuk, seorang pengusaha yang sukses. Dan yap, pastinya si Hijong ini mau karena duitnya doang ya teman-teman. 제일 크네.
Shin beralih keonnya akan menemui Bu Art teman-teman. Namun di perjalanannya itu, Bu Art yang tidak sengaja melihat Eun diikuti pun memberitahu Eun lewat WA-nya. Di sini awalnya Eun pun merasa curiga dengan Bu Art sebelum Bu Art ingin mengalihkan pengikut Eun itu, yang membuat Eun mengalihkan curiganya dan pergi untuk mengalihkan pengikutnya. 아니요, 제가 할게요. 이모님은 노출되지 마세요. Singkat kejar-kejaran, terlihat Eun pun menghadang mobil pengikutnya itu. Dan karena si pengikut ini merasa dirugikan teman-teman, juga karena si Eun ini gak mau urusannya jadi panjang, Eun pun rela mengalah dan memberikan nomor HP-nya demi lolos dari sampah masyarakat itu. 나가면 현금 들고 나와. Setelahnya terlihat Eun pun langsung menemui Bu Art teman-teman. Di sini awalnya Eun pun langsung mengungkapkan kecurigaannya pada Bu Art sebelum Bu Art menceritakan dan menjelaskan bagaimana ia melihat si Eun diikuti orang itu, yang membuat Eun meminta maaf karena salah paham dan pergi meninggalkan Bu Art. Mungkin karena malu ya teman-teman. 오늘은 제가 실수했어요. Di keesokan harinya, tepatnya di kediaman Jae-jun teman-teman, terlihat Hee-jung yang akan pulang dari rumahnya Jae-jun pun ditanyai tanggal lahir Yisol. Namun saat ditanya buat apa, terlihat Jae-jun yang akan menyelidiki Yisol pun mengaku. Di sini rupanya pengirim sikat gigi Yisol di episode kemarin pun berhasil membuat Jae-jun penasaran apakah Yisol itu anak darinya. Well, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video mimin selanjutnya. 알아 몰라. 생일까진 모르겠고 예솔의 생일이 언젠지 알아? Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Hee-jung yang sudah membeli apartemen untuk praktek dokternya. Juga di kantor Doyeong, terlihat ia pun menerima sebuah paket yang berisi foto dirinya bersama Eun di episode 5 kemarin. Plus sebuah kartu nama Meo. Di sini belum tahu juga ya teman-teman, apakah Meo itu benar beralih majikan ke Doyeong suami Yeonji atau dibunuh seseorang. Namun ketika Doyeong datang di kediaman Jae-jun untuk menanyakan Meo, di sini rupa-rupanya Meo pun masih menyimpan teori. By the way, pertemuan kedua bocah ini sangat jarang terjadi teman-teman, yang berarti Doyeong sampai rela datang gitu menunjukkan urusannya dengan Meo yang begitu penting. Dan karena obrolan mereka tidak menemui titik terang, Jae-jun pun pergi dan mengirimi ancaman pada Meo. 근데 네가 하도영을 협박할 게 뭐가 있냐? 날 손명호 개새끼야. 넌? Sekilas Shin pun beralih memperlihatkan Hee-jung yang berada di taman Gosamyeon buatan Doyeong kemarin teman-teman. Terlihat dia pun mengirimi pesan pada Eun untuk bertemu, dan ketika Eun membaca pesan itu, seketika montir di bengkel itu pun memanggang sebuah daging yang membuat Eun teringat rasanya dan sedikit membuatnya hilang kontrol. Lihat teman-teman, apa bisa teman-teman bayangin psikis, trauma, ketakutan Eun akibat perundungan 18 tahun di masa lalunya itu, yang untungnya Eun pun masih bisa tersadar, dan singkatnya Eun pun langsung mengunjungi Hee-jung di kediaman barunya. 세요? Di sini awalnya Eun pun menanyakan hal yang membuat Eun datang teman-teman, tapi terlihat Hee-jung yang ternyata hanya kangen doang pun mencari cara buat Eun mau menemuinya. Lalu obrolan pun dilanjut dengan Eun yang menceritakan apa tujuan hidupnya saat Hee-jung pernah bertanya padanya. Dan sekilas Shin pun berpindah memperlihatkan kehidupan para peruntuknya itu sekarang. Seperti Jae-jun yang sudah melihat hasil tes DNA-nya yang positif ayah dari Yisol, Hee-jung yang sudah mendapat sebuah kiriman foto berisi aibnya, Sarah yang sudah mengumpulkan dolar yang diminta Eun teman-teman, dan Yeonji yang berbicara pada Yisol seolah-olah dirinya akan menjaga anaknya itu. Dan terakhir teman-teman, Meo, yang anehnya di sini Meo pun terkapar di kediaman Jae-jun dengan pelaku memakai jungkir hijau seperti milik Yeonji, dan menjawab mengapa saat itu di antara kawan-kawan yang terkena masalah dengan Meo, dan hanya Yeonji lah pada saat itu yang terdiam tanpa bahasa. Meskipun di filmnya belum terbukti ya teman-teman, karena emang di Glory ini mimin ingetin ya teman-teman, sangat-sangat drama dan sulit untuk dipahami jika menonton sekali. Dan semua kilasan itu teman-teman diceritakan pada Hee-jung yang berarti Eun sudah mengatur rencananya. Terlihat Hee-jung yang baru mendengar cerita Eun pun meminta Eun untuk berhenti dalam misi pembalasan dendamnya. Tapi Eun yang sudah hancur karena perundungan itu, ia pun memperlihatkan luka-lukanya. 극이야 같기도 한 그런 밤이었는데 오래된 이야기
Lalu karena Iba melihat pujaan hatinya menjadi korban perundungan dari manusia biadab itu, terlihat Kijong pun menjawab bahwa ia bersedia bergabung dengan pembalasan Eun itu teman-teman. Dan episode 6 pun ditutup dengan begitu mengharukan. 말해봐요. 뭐부터 해줄까요? 가르쳐 줄게요. 할게요, 망나니. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 6 ini? Jika ada yang mau disampaikan teman-teman, tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. Terima kasih.